Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa penonton sekalian yang budiman. Kembali kita pada hari ini mengadakan pembelajaran jarak jauh sebagaimana biasanya. Dikarenakan Corona atau COVID-19 masih belum berlalu dari daerah kita. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh merupakan solusi yang tepat. Kembali kami ingatkan di sini, marilah kita patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, selalulah memakai masker kemana-mana jika keluar dari rumah, kemudian selalu mencuci tangan. Ya, jika bepergian, kemudian kembali dari bepergian, selalulah kita mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Baik siswa-siswi sekalian dan para penonton YouTube yang budiman. Pagi ini atau hari ini kita kembali akan mempelajari materi yang telah kita pelajari kemarin, dan ini adalah sambungan dari materi khususnya untuk kelas 12 matematika wajib. Pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas mengenai kaidah pencacahan yang pertama, yaitu menyebutkan kejadian satu persatu ya, untuk menentukan bagaimana menentukan banyak cara suatu kejadian. Ya, pertama kemarin menyebutkan kejadiannya satu persatu. Nah, maka yang kedua dengan aturan pengisian tempat tersedia. Ya, jika misalnya dengan menggunakan penyebutan ya kejadian satu persatu tidak bisa atau terlalu banyak caranya, ya, maka bisa kita menggunakan aturan pengisian tempat tersedia. Sebetulnya cara menyebutkan satu persatu kemudian aturan pengisian tempat tersedia ini sebetulnya itu berlaku juga. Di situ adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sebetulnya situ sudah menyangkut aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Maka untuk menentukan bagaimana banyaknya cara menentukan suatu kejadian itu lebih mudah dan lebih cepatnya dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia. Mari nanti kita lihat beberapa buah contoh. Ya, sekarang perhatikan contoh yang pertama ini. Ali mempunyai 4 buah baju, 3 buah celana, dan 2 sepatu ya, 4 pasang baju, 3 pasang celana, dan 2 pasang sepatu. Berapa cara Ali dapat memakai baju, celana, dan sepatunya? Artinya berapa cara, baju mana yang pakai, celana mana yang pakai, sepatu mana yang pakai, berapa caranya ya. Sebetulnya kalau dengan menggunakan dengan menyebutkan kejadian satu persatu sepertinya bisa. Kita buat misalnya bajunya adalah B1, B2 sampai B4, celananya C1 sampai C3, dan sepatu S1 dan S2. Ya, itu kita pasang nanti B1, C1, S1. Ya, kan bisa nanti itu ya. Sebetulnya ya, dengan menggunakan dengan misalkan ya, misal baju B1B ya, B1, B2, B3, B4, berarti 4 buah, 4 pasang ya. Celana ada 3, C1, C2, C3. Sepatu S1 dan S2. Nah, ada 2 pasang. Maka pasangannya kalau dengan menyebutkan kejadian satu persatu ya, itu ya dengan cara yang pertama kemarin, itu
B1 C1 S1 ya, B1 C1 S1, B1 C1 S1, satu cara. B1 C2 S1, kemudian B1 C2 S2 ya, udah 3 cara untuk B1. B1 C, oh ini salah ya, C1 S2 dulu. Atau CS1, B1 C2 S2 ini. Kemudian B1 C3 lagi ya, C3 S1, B1 C3 S2. Nah, ini masih B1, kita pasang pasangan B1 aja yang dipakai. Ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 4 baju, 4 pasang. Jadi sangat banyak sekali. Jadi banyak ini baru baju pertama, pasangan baju pertama. Itu celana pertama, sepatu pertama, pasangan baju pertama, celana pertama, tapi sepatunya kedua. Ini baju pertama, celana kedua, sepatunya pertama. Nah, masih baju pertama. Bagaimana baju kedua, ketiga, keempat? Artinya dengan menggunakan cara menyebutkan kejadian satu persatu ini sangat banyak sekali. Jadi agak panjang perjalanannya. Maka dan sebagainya ya, dan sebagainya, atau dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, ini masih B1. Nah sekarang, jadi untuk B1 ada 6, dia ada 4, bisa jadi 4 kali 6, 24, betul enggak? 24 nanti ya. 6 untuk baju aja ada 6 pasang ya, baju pertama 6 pasang, baju kedua 6 pasang, baju ketiga tentu 6 pasang juga. B4 6 pasang, berarti 4 kali 6 24, betul gak? 24 cara nanti kita lihat ya. Ya, cara yang kedua dengan aturan pengisian tempat tersedia. Nah ini mudah, langsung saja ya, kita membuat kotak. Nah, baju, celana, sepatu, kita singkat ya. Ini baju, ini kolom baju, ini kolom celana, ini kolom sepatu. Bajunya ada 4, celananya ada 3, sepatunya ada 2. Nah, berapa ini? 4 kali 3 kali 2, 24 cara. Betul ya? 24 cara. Ini sudah terlihat ini. Untuk masing-masing pasangan baju saja ada 6 cara, karena dia ada 4 pasang. Berarti dia 4 kali 6, 24 cara. Ini kan ya. 4 kali 3 kali 2. Nah, ini cara kedua. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka
1, 2, 3, 4. 5 jika pemakaian angka boleh berulang. Boleh berulang. Kedua, B, pemakaian angka tidak boleh berulang. Jawabnya yang A dulu. Pemakaian angka boleh berulang, artinya ya dari 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita buat 3 angka 111 boleh, 111 boleh ya, karena boleh berulang katanya. 222 boleh, 333 boleh. Jadi kalau 3 angka berarti dia bilangan ratusan. Kita buat kotaknya. Ini kotak ratusan, buat bacaan di atas ya, ratusan, puluhan, satuan. Nah, di sini tidak ada kata kunci ya, tidak ada kata kunci. Nanti kita lihat lagi kalau ada kata kunci dalam soalnya. Apa itu kata kuncinya? Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka. 3 angka berarti bilangan ratusan. Angka pertamanya berarti ratusan, angka keduanya puluhan, dan angka terakhir belakangnya satuan. Ya. Sekarang, berapa banyak ratusannya? Ratusannya tentu semua angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak puluhan yang bisa dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, 5? Karena dia boleh berulang, berarti kelima angka juga bisa. Puluhannya 5 angka. Kelima angkanya bisa dijadikan puluhan. Satuan kelima angka juga bisa dijadikan satuan. Berarti sama dengan 5 kali 5 kali 5. 125 cara. Atau bilangan. 125 buah bilangan. Ini dia. Kalau kita menyebutkan kejadian satu persatu ini berapa panjang ini? 125 bilangan. Kan banyak. Yang B. Ratusan, puluhan, satuan. Ratusannya, kotak puluhannya atau kolom puluhannya, kolom satuan. Nah, ini ada syarat tidak boleh berulang. Ya, tidak boleh dia berulang. Berapa banyak ratusan? Ya. Kita lihat yang ratusan dulu ya, kita isi. Semua angka boleh. Berarti ada 5. Berapa banyak puluhan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau misalkan angka ratusannya itu angka 2, ya, angka 2 kita ambil ratusannya. Apakah angka 2 boleh lagi? Kan tidak boleh lagi, karena katanya tidak boleh berulang. Berarti yang boleh lagi angka 1, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 bilangan. Nah, berarti puluhannya cuma 4 bilangan yang boleh. Karena angka ratusannya kita ambil angka 2. Satuannya, kalau kita ambil puluhannya angka 4, berarti angka 2 sudah tadi, ratusan, angka puluhannya 4. 2 dan 4 sudah terpakai, karena tidak boleh berulang. Karena 133 saja tidak boleh ya. Kan ada angka berulang, 133. Tidak boleh, dia harus berbeda ya. Artinya angka 2 dan 4 tidak boleh terpakai lagi untuk satuan.
Berarti 2 dan 4 tidak boleh lagi. Berarti yang boleh 1, 3, dan 5. Berarti hanya 3 angka atau 3 bilangan. Nah, kalikan 5 kali 4 kali 20 kali 3, 60 bilangan. Jadi hanya 60 bilangan. Ya, kalau tidak boleh berulang. Ini caranya. Ya, coba pelajari lagi. Dan sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Kita ubah ya soalnya. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka. Nah, ini kita hapus ini sudah. Nah, baik siswa sekalian, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Jadi contoh kedua tadi mudah-mudahan kalian paham semua. Contoh ketiga, tentukan banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka 1 sampai angka 5. Ya, berapa banyak angka ganjil? Pemakaiannya angkanya boleh berulang, pemakaian angka tidak boleh berulang. Ya. Sekarang, ini ganjil ini merupakan kata kunci. Artinya apa? Kalau ada kata kunci di situ, kalau untuk menentukan yang B, jika tidak boleh berulang, maka kata kuncinya ini yang dikerjakan dulu. Ya, kata kunci kan ganjil. Ganjil itu puluhan, ratusan, atau ribuan, itu yang akan dilihat adalah angka yang terakhir, satuannya. Ya, yang A kita cari dulu. A. Ratusan, puluhan, satuan. Kalau pemakaian angka boleh berulang, maka tetap ratusannya kita lihat dulu, cari dulu. Ratusannya semua angka boleh, kelima angka boleh. Ya, satuannya juga kelima angka boleh, 5. Cuma satuannya tidak boleh kelimanya karena ganjil. Ganjil ada berapa? 1, 3, 5. Ada 3 angka. Ya, 1, 3, dan 5 itu bilangan ganjil. Berarti sama dengan 5 kali 5 kali 25 kali 3, 75 buah bilangan. Ini untuk yang angka pemakaian angkanya boleh berulang. Sekarang pemakaian angka tidak boleh berulang. Bagaimana caranya? Ratusan, rat, puluhan, pul, satuan, sat. Ya, singkatkan aja ya. Kalau soal itu ada kata kunci, ya kata kuncinya berarti ini ganjil, ya. Maka yang dicari dulu adalah kata kuncinya, ganjilnya itu, ya, ganjilnya. Berapa ganjil di sini? 1, 3, 5. 3. Sekarang, kalau seandainya satuannya kita ambil 3, nah setelah itu baru ratusan kita cari ya, bukan puluhan, ratusan lagi. Atau 3 ya, maka ratusannya boleh 1, 2, 4, dan 5. Misalnya satuannya angka 3, ambil ya. Ya, angka 3. Berarti ini satuan puluhan, ratusan. Berarti ratusannya 1, 2, 4, 5. Ada 4 angka. Angka 4 angka ya. 4 angka kemungkinannya.
Kemudian kita ambil angka ratusannya angka 4. Berarti angka 4 sudah ada, 3 sudah kita ambil. 4 dan 3 kita ambil. Berarti yang puluhannya tinggal 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Berarti ada 3. Ya. Atau misalnya angka terakhirnya angka 1. Ambil ya. Berarti banyak ratusannya tinggal angka 2, 3, 4, 5. Karena angka 1 tidak boleh lagi, tidak boleh berulang. Ya. Kalau angka ganjilnya kita ambil angka 1 misalnya ya, angka 1. Berarti ratusannya tinggal lagi angka 2, 3, 4, dan 5. Ada 4 cara. Kalau ratusannya kita ambil angka 4, berarti angka 4 ratusan satuannya angka 1 sudah kita ambil. Berarti puluhannya tinggal lagi selain 4 dan 1, 2, 3, dan 5. Ada 3. Berarti ini sama dengan 4 kali 3 kali 12 kali 3, 36 bilang. Nah, ini dia caranya. Jadi beginilah cara mencari kalau ada kata kunci, ya. Jadi cari bagian kata kunci dulu. Setelah itu baru kita cari, boleh puluhan ya, boleh ratusan, karena sama juga, ya. Kalau kita cari angka satuannya 3, puluhannya ada 4, ratusan 3, sama juga 36 juga, ya. Sama juga ya, 36. Berarti setelah satuan kita, yang jelas satuan kita cari dulu, ya. Berapa buah banyak satuannya, itu banyak ganjilnya, 1, 3, 5, 3. Nah setelah itu baru kita cari puluhan atau ratusan ya, terserah. Yang jelas dia pasti dia berbeda, 1. Ini hasilnya 36 bilangan. Baik para siswa dan penonton YouTube yang budiman, pertemuan kita kali ini mengenai aturan pengisian tempat tersedia, lanjutan dari materi kemarin. Kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan para siswa dan para penonton YouTube sekalian dapat memahami bagaimana cara atau memasukkan persoalan-persoalannya ini dalam jawaban yang ingin kita cari. Yang jelas, kembali kami ingatkan kepada para siswa dan para penonton YouTube sekalian, marilah kita patuhi protokol kesehatan, kemudian patuhi apa yang dibilang oleh ibu kita, 3M, jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan corona dapat berakhir dari daerah kita dan kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Karena bagaimanapun pembelajaran tatap muka tentu lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena dengan pembelajaran jarak jauh kita tidak bisa saling berinteraksi secara langsung. Tapi dengan menggunakan cara tatap muka tentu kita bisa berinteraksi langsung. Yang tidak kita pahami kita dapat tanyakan, ya. Namun demikian, Bapak juga ingin kalian juga mengomentari yang belum memahami apa yang kita pelajari hari ini, ya, dapat ditanyakan dan beri komentar. Jadi dicukupkan sampai sekian saja pertemuan kita pada hari ini, dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.